Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Stabilisasi harga pangan menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mewanti-wanti pedagang yang menjual komoditas pangan strategis di atas harga yang telah ditetapkan akan berhadapan dengan hukum. Efektifkah aturan untuk menahan gejolak kenaikan harga di saat permintaan melonjak pada bulan suci Ramadan ini? Menyetabilkan harga pangan menjadi tantangan Presiden Prabowo Subianto di bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti. Kepiawaian Prabowo beserta pembantunya diuji agar rakyat tak tercekik kenaikan harga kebutuhan pokok. Minyak goreng, beras, cabai, daging, hingga telur menjadi komoditas yang harganya rentan naik di bulan suci. Pemerintah harus memastikan pasokan tersedia, para spekulan dibabat, dan harga di pasar mampu dikendalikan agar rakyat tak terbebani kenaikan harga. Kalau secara kebijakan tentu ini efektif dalam rangka untuk memberi efek jerah kepada pedagang-pedagang sempat nakal. Namun demikian ini perlu disosialisasikan dulu, tidak langsung ditindak tegas, karena kan kalau misalnya pelanggaran itu sifatnya masif, agak sulit juga gitu, sehingga menurut saya ini perlu ada semacam informasi terlebih dahulu, sosialisasi dan internalisasi dulu. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto mewanti-wanti tidak boleh ada lagi kenaikan harga pangan selama bulan suci Ramadan. Pemerintah mengklaim mendengar keluhan rakyat soal meroketnya harga pangan dengan dalih terbatasnya pasokan. Untuk mencegah permainan harga, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan atau pembelian untuk 9 komoditas pangan, mencakup beras, bawang merah, bawang putih, cabai, daging ayam, telur ayam, daging sapi, minyak goreng, dan gula konsumsi. Tak main-main, pedagang yang nakal menjual pangan di atas harga eceran tertinggi akan berhadapan dengan hukum. Ini keluhan masyarakat yang kami tekankan di sini, tidak boleh pengusaha menjual di atas HET. Nggak ada alasan menjual di atas HET. Dulu di kambing hitam kan adalah stok, kurang stok. Itu dikatakan bahwa sehingga harga beras tinggi. Contoh beras yang paling mendominasi inflasi adalah beras. Sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan harga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Ancaman terberat bagi pelanggar harga eceran tertinggi adalah pidana maksimal 7 tahun penjara atau denda hingga 100 miliar rupiah. Adapun sanksi administratif mencakup denda, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain membuat aturan main tentang harga pangan, pemerintah juga menggalakkan operasi pasar untuk mencegah lonjakan kebutuhan pokok di bulan Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Operasi pasar hari ini mulai dan insya Allah akan menyentuh pada 4.000 titik. Ya. Dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan masyarakat atau katakan yang bisa mengakibatkan inflasi. Katakan tadi kita bahas tentang daging. Lantas bagaimana pantauan harga pangan di tingkat eceran? Sudahkah sesuai antara kebijakan dan kondisi di lapangan? Memasuki bulan suci Ramadan 2025 dan juga Hari Raya Idul Fitri 2025 memang menjadi tradisi untuk harga bahan pokok yang cukup tinggi, dan saat ini saya berada di salah satu pasar di daerah Jakarta bernama Pasar Rumput, dan pasar ini menjual bahan-bahan pokok untuk masyarakat sehari-hari. Dan apakah nantinya di pasar ini mengalami kenaikan, kita tanyakan.
Ternyata kondisi real masih jauh panggang dari api. Harga sejumlah komoditas pangan tetap mengalami lonjakan. Harga cabai ya mulai semalam naik. Ya. Malam kemarin 90. Ya, tadi malam 110. Ya naik, ini udah naik 10.000 sekarang. Tadinya 13, sekarang udah 14. Ya 140. Ya bisa, kalau buat lebaran bisa naik lagi. Buat naik kan nggak sekaligus, 5.000 gitu. Bisa kalau lebaran bisa nyampe 16, 17 lah, paling murah 16. Rakyat sejatinya jenuh. Di balik sukacita menyambut bulan suci Ramadan, mereka terus-menerus dibebani dengan persoalan klasik, kenaikan harga pangan. Iya, udah pada naik, cabai juga naik, udah mulai 100. Ayam, daging naik semua, udah mulai naik. Ya ngeluh lah. Mengeluh Mas, sangat mengeluh, soalnya apa-apa pada mahal semuanya, cabai, pokoknya bahan pokok dah. Buat masyarakat ini sangat mengeluh. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mengakui lonjakan harga pangan dipengaruhi sejumlah faktor seperti cuaca. Tingginya permintaan konsumen membuat tren tahunan kenaikan harga saat Ramadan menjadi sulit dihindari. Fluktuasi harga pangan biasanya terjadi di pasar-pasar tradisional. Untuk di pasar tradisional ini juga kita meminta untuk menjual dengan harga seperti harga acuan. Karena kalau di pasar tradisional itu biasanya nggak ada price tag-nya, jadi harga itu ya biasanya akan ada negosiasi antara customer dengan si penjual gitu. Tapi kembali ke persiapan Lebaran, komoditas strategis seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, bawang merah, bawang putih itu semua termasuk minyak kita itu di pasar juga ada, tetapi harganya memang agak tinggi, 17.000 sampai 18.000. Padahal harga eceran tertinggi dari Kementerian Perdagangan itu misalnya 15.700. Sehingga kita mungkin sore nanti juga akan menyampaikan bahwa minta tolong gitu ya. Sampai dengan end customer itu harus 15.700. Nah, bagaimana cara menertibkannya? Ya kita minta tolong sama teman-teman Satgas Pangan ya. Pengawasan penerapan harga eceran tertinggi di tingkat pedagang pasar harus diperketat. Pun demikian, sanksi pidana dan penyitaan jangan sampai berdampak pada kelangkaan pangan yang pada akhirnya merugikan rakyat.